Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore kali ini kita bisa berjumpa kembali melanjutkan program bahasa Arab, yaitu Maharatul Qiraah, keterampilan membaca, yang mana lama sekali kita belajar, ya, maksudnya libur dari pembelajaran. Maka alhamdulillah kita sangat bersyukur sekali dan sangat senang sekali karena sore hari ini diizinkan, ya, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yaitu melanjutkan kembali apa yang sudah lama ya berhenti dari pembelajaran Maharatul Qiraah. Nah, seperti biasanya, karena kita keterampilan membaca, ya, maka kita akan terus melatih, ya, baik itu penguasaan mufradat-mufradatnya, kosakata-kosakata bahasa Arabnya, ya, dan juga dalam membaca teks-teks bahasa Arab. Ya, mufradatnya kita baca, kita lafalkan dengan baik dan benar. Ya, kemudian kita pahami al-kalimatul jadidah, mufradat-mufradat yang baru. Ya, setelah kita bisa baca, setelah kita latih cara melafalkannya, panjang pendeknya, huruf-hurufnya, ya, maka setelah itu kita harus tahu makna dan arti dari kosakata tersebut. Kemudian setelah itu kita, ya, lanjutkan dengan membaca teks bahasa Arab. Ya, dan seperti yang sudah kita ketahui, seperti yang sudah sering kita pelajari, bahwa ya ada beberapa dars, pelajaran-pelajaran, dan setiap pelajaran itu kan ada nas, teks bacaannya. Ada yang 3 paragraf, 4 paragraf, atau bahkan, ya, habis ini kita akan baca, ya, sampai berapa paragraf, ya, sampai 10 paragraf, tapi pendek-pendek paragrafnya. Ya, kita akan latih, ya, untuk membaca teks bacaan bahasa Arab. Yang mana kalau kita buka, ya, kitab qiraah itu pada halaman 120, di situ ada ad-darsu at-tasi' asyar. Ada pelajaran yang ke-19, Musa wa Fir'aun al-awwal. Ya, yaitu cerita Nabi Musa dengan Fir'aun. Ya, bisa dibuka pada halaman 120 fi safhati 120, ya, fi darsi at-tasi' asyar. Di situ ada nas bi'unwan Musa wa Fir'aun al-juz'ul awal, yaitu seri yang pertama, bagian yang pertama. Berarti nanti ada bagian yang kedua, ya. Nah, ini akan kita pelajari dari sisi keterampilan membacanya, ya. Kita latih bacaan kita tiap mufradat yang baru, ya, dan kita pahami maknanya. Setelah itu kita masuk pada nas atau teks bacaannya, ya, itu pun harus kita latih juga. Setelah itu kita pahami teks bacaan tersebut, lalu kita diuji, dites, benar-benar paham enggak kita, ya, tentang nas atau teks bacaan tersebut. Makanya ada tadribat, ada latihan. Kalau kita paham, insya Allah kita bisa jawab kok,
ya latihan-latihan tersebut, baik itu esai ataupun latihan yang berkaitan dengan penguasaan mufradat atau al-kalimat al-jadidah. Nah, ya kita masuk pada pembahasan ad-darsu tasi' asyara Musa wa Fir'aun, ya, Musa wa Fir'aun al-awwal. Sebelum kita masuk pada teks bacaan, kita harus kuasai al-kalimatul jadidah. Kosakata yang baru. Kalau kita bacaan cara baca kosakata yang baru ini sudah gampang gitu ya, sudah benar, sudah lancar, itu nanti pas baca teksnya pasti tidak susah, tidak sulit, ya, karena sudah lancar ketika kita latihan, ya, satu kata, dua kata, atau semua kata yang ada pada al-kalimatul jadidah, ya. Nah, kita coba baca al-kalimatul jadidah, ya, kosakata yang baru. Seperti biasa, sa'aqra alaikum marratain likulli kalimah, ya, saya akan baca, ya, 2 kali untuk tiap katanya, akan saya baca 2 kali. Nah, didengarkan dengan baik. Ini berarti juga keterampilan mendengar, ya, maharatul istima'. Nah, Musa wa Fir'aun al-awwal. Zalimun fara'inatu ghilzatun aqsa, sin, ya, bukan sod. Kalau sod Masjidil Aqsa, ini aqsa litafdhil, berarti isim tafdhil untuk membandingkan, ya. Nah, munajjimuna baddala yubaddilu auha yuhi. Naam. Nah, kita ulangi tadi, ya. Munajjimuna baddala yubaddilu auha yuhi Fir'aunu murdi'un tiflun qada yaqdi alaihi qasrun ittakhadha yattakhidhu arda'a yurdi'u jawari qurratu aynin khashabun
khashabun, hasanun, hasanun. Nah, itu ya. Al-kalimatul jadida yaitu kosakata yang baru. Ya. Tadi sambil mendengarkan bisa juga ditirukan ya, sehingga huruf-hurufnya, panjang pendeknya itu juga pas ya, tepat gitu. Nah, sekarang kita artikan ya tiap kosakata tersebut mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Yang pertama tadi apa? Yang pertama zalim. Zalim sudah jadi bahasa Indonesia ya. Zalim, orang yang zalim. Ya. Nah, zalim. Ya. Jadi zalim adalah orang yang zalim, orang yang berbuat zalim. Baik terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Ya. Nah, kemudian fara'inatu. Fara'inatu adalah jamak dari Fir'aun. Ya, penguasa Mesir. Itu fara'ina. Fir'aun. Nah, itu ya, kalau bahasa Indonesia kan Fir'aun gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada jamaknya, yaitu fara'inatu. Jamak dari Fir'aun, penguasa ya Mesir. Ghilzah, ghilzatun. Ya, ghilzatun. Ghilzatun itu apa ya? Sifatnya keras gitu ya. Ya, kalau orangnya itu ghalil gitu. Kalau ghalil yang keras, yang kasar, ghalil. Tapi kalau ghilzah itu adalah isim masdar atau masdar gitu ya. Jadi bisa diartikan kekasaran, kekerasan gitu ya. Gitu ya. Nah, asyaddu ghilzah berarti kerasnya, kasarnya itu sangat-sangat tinggi sekali. Gitu. Nah, aqsa ya. Kalau yang sering kita dengar dalam surat Al-Baqarah, au asyaddu qaswah. Qaswah itu kan kekerasan gitu ya. Nah, ini aqsa. Aqsa itu berarti lebih keras. Qalbuhu aqsa minal hajar gitu ya. Hatinya lebih keras daripada batu. Aqsa lebih keras. Itu kan dari kata af'al ya, membandingkan dua hal. Afdal gitu ya. Akbar, asghar, itu kan lebih gitu ya. Aqsa yaitu lebih keras. Ya, lebih keras. Bisa diartikan lebih keras kalau memang untuk membandingkan dua hal. Bisa juga sekeras-kerasnya. Gitu ya, sekeras-kerasnya. Khairun itu kan lebih baik, tapi bisa juga sebaik-baiknya. Ya, ana khairun minhu, sebagaimana kata iblis. Ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Nah, itu kan kalau membandingkan dua hal. Tapi juga bisa dipakai untuk yang paling khairun nas, sebaik-baik manusia. Khairukum, sebaik-baik kalian. Man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ya, jadi bisa dilihat konteksnya. Kalau memang membandingkan dua hal, maka lebih keras. Tapi kalau dipakai untuk yang paling, berarti yang paling keras gitu ya. Nah, kemudian munajjimuna. Munajjimuna yaitu ahli nujum, ahli perbintangan. Ya, astrologi, yaitu mengira-ngira kalau bulan ini berarti nanti nasibnya mujur, itu astrologi. Ini yang tidak boleh dipelajari. Ya, karena merasa tahu hal-hal yang gaib, yang terjerumus dalam kesyirikan.
zodiak, horoskop, perbintangan itu tidak boleh kalau astrologi. Kalau astronomi ya, itu meneliti bagaimana peredaran bulan, itu astronomi. Tanggal 1, tanggal 2 itu tidak apa-apa. Ya. Apalagi untuk mendukung hal-hal yang sangat bermanfaat bagi manusia. Tapi kalau munajimun itu ahli nujum, yaitu ahli nujum, ahli perbintangan yang yang ngeramal gitu ya, yang ngeramal itu. Oh, nanti nasibmu kayak gini, pekerjaan ini. Itu tidak boleh. Munajimun orang-orang ahli nujum, orang-orang ahli perbintangan yang sukanya yaitu ngeramal. Tidak boleh tukang ramal. Badala yubaddilu. Tahu nggak badal? Ya, badal. Ini badalnya siapa nanti khotibnya nggak ada. Badalnya ini fulan. Nah, itu dari kata badal. Kalau badala yubaddilu, mengganti. Nah, mengganti. Badala yubaddilu. Ya, badala yubaddilu. Jangan kau ganti agamamu, la tubaddil dinak. Ya. La tubaddil dinak. Jangan kau ganti agamamu. Kalau mengganti agama berarti murtad ya. Nah, auha yuhi. Nah, ini kalau yang familiar di kita itu wahyu. Auha yuhi itu ya, itu berkaitan dengan wahyu, yaitu mewahyukan. Auhallahu, berarti auha yuhi itu mewahyukan. Ya, auha yuhi mewahyukan. Fir'aun tadi mufrad, jamaknya fara'inah. Murdi' meskipun kalau kita lihat yaitu kan ya tidak ada tak marbuto ya. Tapi maksudnya murdi' itu adalah orang yang menyusui. Berarti dia adalah perempuan. Ya. Karena yang menyusui adalah perempuan. Murdi'. Jadi wanita yang menyusui, murdi'. Ya, kemudian tiflun itu anak. Ya, tifl. Qadha yaqdi ala. Qadha itu banyak sekali maknanya. Nah, di sini dikasih muta'addi bi harfi jar itu ya. Dikasih pengikat yaitu ala. Sehingga maknanya spesifik. Tidak kemana-mana. Maknanya yang spesifik itu apa? Qadha yaqdi ala, bisa membunuh, bisa membinasakan, bisa menghancurkan. Pokoknya yang merusak-rusak itu ya. Ya, itu kalau ada setelahnya huruf ala. Ya. Namun kalau nggak ada huruf ala itu kan macam-macam ya. Qadha bisa memutuskan. Ya, memutuskan. Qadhi itu kan ya. Memerintahkan dan sebagainya. Tapi di sini karena ada embel-embelnya ala, setelahnya itu huruf jarnya itu ala, qadha yaqdi ala, maka artinya adalah membunuh, membinasakan, dan yang semisalnya menghancurkan. Ya, qasrun itu bangunan yang bagus, yang luas, ya, yaitu istana. Ittakhadha yattakhidhu artinya apa? Artinya menjadikan. Ya. Ittakhadha yattakhidhu, menjadikan. Ya. Kemudian arda'a yurdi'u. Nah, ini tadi arda'a yurdi'u, menyusui. Kalau subjeknya, fa'ilnya murdi'. Nah, ya, arda'a yurdi'u, menyusui. Jawari itu jamak dari jariyatun. Jawari yaitu apa ya? Dulu itu kan biasanya ada pelayan-pelayan di istana, itu kan ada wanita-wanita yang dijadikan pelayan, pembantu.
jawari, ya. Kemudian atau juga budak gitu ya, pokoknya dia itu disuruh ya untuk membantu raja dan keluarganya. Jawari, jamak dari jariyah. Qurratu ain, qurratu ain, penyejuk mata. Nah, ya, penyejuk mata. Ya, kalau lihat anak gitu ya. Kalau anaknya itu nyenengin, itu kan berarti anak tersebut qurratu ain. Ya, penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Kemudian khashab, khashab kayu. Khashab kayu. Hasan, ya, Hasan. Hasan ini sudah sering, Pak. Hasan yang bagus, yang baik. Ya, Hasan yang baik. Nah, bisa bagus, ini sifat ya, sifat yang bagus atau yang baik. Nah, itu adalah kosakata-kosakata yang baru. Nah, sekarang bisa didengarkan dengan baik. Saya akan baca hadzal nas bi'unwan Musa wa Fir'aun. Saya akan baca teks bacaan ini yang judulnya adalah Nabi Musa dan Fir'aun. Nah, ada sekitar 10 paragraf, tapi tiap paragraf itu tidak terlalu banyak ya, kadang cuma 2 baris ya, atau hampir 2 ya, satu baris lebih dikit gitu ya. Nah, istami'u jayidan, para pemirsa dan para pendengar bisa mendengar dengan baik, bisa menyimak apa yang akan saya baca dari teks bacaan berikut ini. Nah, kana Fir'aunu Musa malikan zalima wa lam yakun minal fara'inati Fir'aunun ashaddu ghilzatan wala aqsa qalba. Kana yu'adzibu bani Israila faja'ala minhum man ya'malu fi qasrihi wa minhum man yabni lahu wa minhum man yazra' fi mazari'ihi. Al-faqra thaniyah. Wa qad qala lahul munajjimuna inna tiflan min bani Israila sawfa yulad fi hadhihi al-ayyami. Inna tiflan min bani Israila sawfa yuladu fi hadhihi al-ayyami wa yaqdi 'alayka wa yukhrijuka min ardika wa yubaddilu dinaka. Khafa Fir'aunu min bani Israila wa amara junudahu an yadhbahu kulla dhakarin yuladu wa an yatruku kulla untha wa fi dhalika al-waqti wulida Musa alayhi salam wa kana tiflan hasana as-surah. فخافت أمه أن يقتله فرعون فأوحى الله إليها أن تصنع صندوقا من الخشب وتضع طفلها فيه ثم تضعه في النهر. وضعت أم موسى طفلها في الصندوق ووضعت الصندوق في النهر كما أوحى الله إليها وقالت لأخته انظري من بعيد دون أن يراك أحد فمشت أخته على شاطئ النهر وهي تنظر إلى الصندوق لتعرف ماذا سيحدث له. سار
sara sunduqu fin nahri hatta qaruba min qasri fir'auna wa kanat jawaril qasri yaghtasilna fin nahri fawajadna as-sunduqa fa'akhadnahu wa adkhalnahu ila imra'ati fir'auna futiha as-sunduqu fawujida fihi tiflun jamil falamma nadharat ilayhi imra'atu fir'auna ahabbathu. Naam, al-faqra as-sabi'ah, ya, paragraf yang ke-7. Ghadiba fir'aunu wa qala lirijalihi uqtuluh walakinna imra'atahu qalat lahu utrukhu liyakuna qurrata 'aynin li walak wa 'asa liyakuna qurrata 'aynin li walak 'asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Faqala fir'aunu huwa laki. Faqala fir'aunu huwa laki. Fa'arsalat ila man hawlaha minal murdi'ati. Fakana kullama akhadhathum ra'atun liturdi'ahu lam yaqbal an yarda'a minha. Fa'arsalat ila as-suqi alladhi yajtami'u fihi an-nas la'allaha tajidu lahu murdi'a. Alimat ukhtuhu bima hadath fadhahabat ila as-suqi wa qalat hal adullukum ala imra'atin tayyibatin turdi'uhu wa turabbihi lakum. Fatalabu ilayha an tuhdiraha fadhahabat ukhtuhu thumma 'adat bi ummihi faradi'a minha wa farihat bihi farahan syadida. Ya. Nah, sampai 10 paragraf ya. Luar biasa ini, agak panjang ya. Hadha an-nass yani tawil lakin mufid wa nafi' ya. Meskipun panjang tapi insyaallah sangat bermanfaat ya untuk peningkatan bahasa kita. Nah, sebelum kita kasih kesempatan ya, sebelum kita kasih kesempatan kepada para pemirsa dan pendengar ya untuk interaktif, kita lanjut sebentar untuk memahami isi teks ini. Kalau baca tapi nggak paham kan kurang afdal ya, kurang gimana gitu, kurang sip lah ya. Jadi kita coba untuk pahami dulu isi dari nas ini, dari teks bacaan tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Nah, kita mulai dari paragraf yang pertama. Al-faqratul ula. Kana Fir'aunu Musa malikan zalimah. Dahulu Fir'aunnya Musa, ya, Fir'aunnya di zaman Nabi Musa itu seorang malikan zalimah, seorang raja yang zalim. Walam yakun minal fara'inati Fir'aunun ashaddu ghilzatan wala aqsa qalba. Dan tidak ada dari Fir'aun ya yang lebih keras, kasar ya, yang lebih kasar dan lebih keras hatinya ya. Jadi Fir'aunnya Nabi Musa ini luar biasa kasarnya, kerasnya ya, sangat keras. Buktinya apa? Kana yu'adzibu Bani Israel. Dahulu Fir'aunnya di zaman Nabi Musa ini menyiksa Bani Israel. Ya, orang-orang Bani Israel disiksa sama yaitu Fir'aun.
Faja'ala minhum man ya'mal fi qasrih. Maka ya Fir'aun tersebut ya menjadikan dari Bani Israel ada yang ya'mal fi qasrihi. Dijadikan sama Fir'aun ini ya ada yang yaitu kerja di istananya. Dari Bani Israel ini diambil untuk dipekerjakan di istananya. Wa minhum man yabni lahu. Ada dari mereka yang diambil dijadikan sebagai tukang bangunan. Ya. Sebagai tukang bangunan. Yabni lahu, yaitu bangun untuk Fir'aun. Ya, wa minhum man yazra' fi mazarihi. Dan dari Bani Israel ini juga diambil, dipakai, dijadikan untuk man yazra', yaitu orang yang bertani, bercocok tanam di sawah-sawah Fir'aun. Ya, di sawah-sawah Fir'aun. Jadi ada yang disuruh dipekerjakan di istananya, ada yang disuruh bangun ya untuk Fir'aun, ada yang disuruh jadi petani, bercocok tanam di sawah-sawah Fir'aun. Nah, kemudian al-faqratu tsaniyah, paragraf yang kedua, wa qad qala lahul munajjimun. Ahli nujum, ya ahli perbintangan itu berkata kepada Fir'aun, inna tiflan min bani Israila, sesungguhnya ada anak dari Bani Israel, saufa yulad fi hadhil ayyam, kelak akan terlahir di hari-hari ini. Yang mana anak ini wa yaqdi alaik, anak ini kalau lahir maka dia akan menghancurkanmu, membinasakanmu, ya, membunuhmu juga bisa. Wa yukhrijuka min ardik, anak kecil ini akan mengusirmu, mengeluarkanmu dari bumimu. Ya, wa yubaddilu dinaka, dan akan mengganti agamamu. Lah, ketika mendengar ucapan dari ahli nujum ini, munajjimun, khafa Fir'aunu min Bani Israel. Maka Fir'aun ini, meskipun dia itu sezalim-zalimnya raja, ya, paling kuat, paling berkuasa, tapi ternyata ketika mendengar kabar tersebut, khafa, dia takut dengan Bani Israel. Wa amara junudahu an yadhbahu kulla dzakarin yulad, dia langsung merintahkan kepada prajuritnya, an yadhbahu, sembelih setiap ya anak laki-laki yang terlahir, harus dibunuh, disembelih. Wa an yatruku kulla untha, dan merintahkan kepada prajuritnya tinggalkan bayi-bayi yang perempuan. Jadi yang dibunuh ya itu adalah bayi-bayi laki-laki. Wa fi dzalikal waqt, dan pada waktu tersebut, pada waktu itu, wulida Musa alaihissalam, Nabi Musa terlahir. Wa kana tiflan hasanas surah, ya, Nabi Musa ini anak kecil yang hasanas surah, perawakannya itu luar biasa bagusnya. Ya, bagus pokoknya, ganteng dan sebagainya. Perawakannya itu surah. Surahnya itu bagus, gambarannya, perawakannya, mulai dari wajahnya dan sebagainya itu bagus. Ya. Wa khafat ummuhu an yaqtulahu Fir'aun. Maka ibunya ini, ibunya Nabi Musa itu takut. Ya, khawatir nanti Fir'aun membunuh anaknya ini. Fa'auhallahu ilaiha, maka Allah ya memberikan wahyu, ya memberikan petunjuk kepada ibunya Nabi Musa, an tasna'a sunduqan minal khashabi, agar ibunya membuat kotak atau peti gitu ya, kotak dari kayu, itu peti. Wa tadha'a tiflaha fihi, kalau sudah membuat peti maka anaknya atau bayinya itu dimasukkan, ditaruh di dalam peti tersebut.
thumma tad'ahu fin nahri. Kemudian setelah itu ya petinya tadi ditaruh di sungai. Nah, ya. Ini adalah wahyu atau petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada ibunya Nabi Musa. Kemudian paragraf yang keempat, wada'at ummu Musa tiflaha fis sunduqi. Maka ibunya Nabi Musa itu melaksanakan, yaitu menaruh anaknya di dalam kotak kayu, yaitu peti. Kemudian wawadha'atis sunduk fin nahri kama auhallahu ilaiha. Lalu setelah itu petinya, kotak kayu tadi itu diletakkan di sungai sebagaimana yang Allah wahyukan kepadanya. Faqalat li ukhtihi, maka ibunya ini berkata kepada saudarinya Nabi Musa. Li ukhtihi berarti ukht, yaitu saudarinya Nabi Musa. Ibunya berkata kepada saudarinya Nabi Musa, "Ungduri ilaihi min ba'id." Lihatin ya kotak tadi itu, peti tadi itu, min ba'id, dari jauh. Lihatin aja dari jauh, dilihat terus. Disuruh sama ibunya. Duna an yaraki ahad. Ya, tanpa ada yang tahu seorang pun. Tidak ada yang tahu bahwasanya kamu ini melihat, mengamati kotak tersebut, peti tersebut. Pokoknya gitu ya. Pokoknya ibunya Nabi Musa itu nyuruh ya saudarinya Nabi Musa terus lihatin terus saja. Lihatin tapi jangan sampai ketahuan orang. Duna an yaraki ahad. Tanpa diketahui oleh seorang pun, tanpa dilihat oleh seorang pun. Famashat ukhtuhu ala syati'in nahri. Maka saudarinya Nabi Musa tersebut jalan di tepi sungai. Wahya tangdur ila sunduk, dan dia terus melihat ya kotak kayu tersebut, peti tersebut. Li ta'rifa madza sayahdutsulah, agar dia itu tahu, agar saudarinya ini tahu ya, jangan-jangan nanti ada kejadian ini pada kotak tersebut, peti tersebut. Jadi diamati terus biar tahu ya detail kejadian ya dari kotak atau peti tersebut. Diamati terus. Nah, kemudian yang kelima, paragraf yang kelima, saros sunduku fin nahri. Nah, karena diletakkan di sungai, maka peti atau kotak kayu ini terus jalan. Saros sunduk fin nahri hatta qaruba min qasri Fir'aun. Karena jalan terus sampai qarub, yaitu dekat dengan istananya Fir'aun. Wa kana jawaril qasri yaghtasilna fin nahri. Lah pada saat itu para pembantu ya, budak wanita itu sedang yaghtasilna, mandi di sungai. Fawajadna sunduqa. Lah mereka ini, para budak wanita, para pembantu wanita ini ternyata mendapati peti kotak kayu tersebut. Fa akhadnahu, maka diambil sama mereka. Wa adkhalnahu ila imraati Fir'aun. Lalu dimasukkan ya kotak tersebut dan diberikan kepada istrinya Fir'aun. Kemudian paragraf yang ke-6, futihas sunduku. Dibuka itu sunduknya tadi, kotaknya tadi, itu petinya tadi dibuka. Fawujida fihi tiflun jamil. Ketika dibuka, didapati di dalamnya ada seorang tiflun jamil, anak kecil yang ganteng. Masya Allah, ini ganteng sekali ini, tiflun jamil. Falamma nadharat ilaihi imra'atu Fir'auna ahabbatuh. Maka tatkala ya istrinya Fir'aun itu melihat anak kecil tersebut, ahabbat, dia istrinya Fir'aun ini tadi menyukai bayi tersebut. Ahabbathu, ya istrinya Fir'aun tersebut menyukai tifl tadi itu, yaitu anak atau bayi tersebut.
ya, seneng sama tifl atau anak tersebut, ya. Kemudian paragraf yang berikutnya, al-faqratus sabi'ah, paragraf yang ke-7. Ya, ghadiba Fir'aun. Ketika tahu Fir'aun tentang kejadian itu, ghadiba Fir'aun. Marah nih Fir'aun itu. Wa qala rijalihi, maka Fir'aun berkata kepada para tentaranya, prajuritnya, uqtuluh, bunuh anak ini. Karena kan laki-laki. Ya, pokoknya anak laki-laki, bayi laki-laki harus dibunuh. Uqtuluh, bunuh ini anak. Walakin namra'atahu qalat lahu, akan tetapi istrinya berkata kepada Fir'aun, utruku, biarkan, tinggalkan dia, biarkan, jangan dibunuh, biarkan, utruku, ya, biarkan. Ya, jadi istrinya ini ngomong kepada Fir'aun, utruku, biarkan dia, jangan dibunuh. Liyakuna qurrata 'ainin li walak, biarkan dia agar anak ini menjadi penyejuk mata bagiku dan bagimu. Asa ayyan fa'ana aw nattakhidhahu walada. Ya, mudah-mudahan anak ini memberi manfaat kepada kita. Ya, atau kita jadikan dia ini seorang anak. Ya, faqala Fir'aunu, maka ketika Fir'aun mendengar ucapan dari istrinya tersebut, ya, apa kata Fir'aun? Faqala Fir'aun, huwa laki. Ya sudah, wis. Anak ini untukmu aja, wis. Ya. Nah, kemudian paragraf berikutnya, al-faqratus tsamina, yang ke-8, fa arsalat ila man haulaha. Yang namanya bayi, anak kecil, ya, nah, kan butuh wanita yang menyusui. Fa arsalat ila man haulaha minal murdi'at. Maka istrinya Fir'aun ini mengutus, ya, mengutus untuk mencari wanita-wanita yang bisa menyusui, ya, di sekelilingnya, haulah, di sekeliling dia. Wa fakana kullama akhadhathu imra'atun, dan ya, dahulu itu kullama, setiap kali ada wanita yang mengambil anak kecil itu Nabi Musa tadi, liturdi'ahu, untuk wanita tersebut menyusui, lam yakbal, anak tadi itu, bayi tadi itu Nabi Musa itu, lam yakbal, enggak mau, enggak menerima, an yardha'a minha, enggak menerima, enggak mau untuk menyusu kepada wanita tersebut. Ya, wanita ini ngambil mau disusui, enggak mau. Wanita lain ngambil untuk menyusui, enggak mau. Lam yakbal. Bayi ini, yaitu Nabi Musa yang masih bayi, yang masih kecil ini, enggak mau. Lam yakbal an yardha'a minha. Enggak mau untuk menyusu kepada wanita-wanita tadi yang mau berusaha untuk menyusui, enggak mau. Fa arsalat ila as-suqi alladhi yajtami'u fihi an-nas. Maka istrinya Fir'aun mengirim ke pasar yang mana manusia itu berkumpul di situ. La'allaha tajidu lahu murdi'a. Ya, dia berharap dia akan mendapatkan wanita yang menyusui untuk bayi tersebut. Ya, wis diutus ke pasar. Alimat ukhtuhu bima hadats. Ternyata saudarinya Nabi Musa itu tahu, alimat, apa yang terjadi. Ya, bima hadatsa, hadatsa itu terjadi, apa yang telah terjadi. Bima hadatsa. Jadi saudarinya Nabi Musa itu tahu apa yang terjadi, itu tahu. Fadzahabat ila su, ketika tahu kejadian itu, maka saudarinya ini pergi ke pasar. Faqalat, lalu saudarinya ini mengatakan, hal adullukum ala imra'atin thayyibah, maukah kalian aku tunjukkan seorang wanita yang baik, turdi'uhu, yang akan menyusui anak ini, wa turabbihi, dan akan mendidik, merawat anak ini, lakum, bagi kalian.
Mau ndak kalian aku tunjukkan? Kan nyari-nyari itu kan. Siapa ini yang bisa nyusui ini? Nah, ditawari sama saudarinya Nabi Musa. Mau ndak kalian aku tunjukkan seorang wanita yang baik, yang akan menyusui, merawat, mendidik anak ini? Fatalabu ilaiha an tuhdhiraha. Maka mereka ini ya meminta kepada saudarinya Nabi Musa untuk menghadirkan wanita yang baik tadi itu. Fatalabu ilaiha. Ya, mereka meminta kepada saudarinya Nabi Musa untuk menghadirkan wanita yang baik tadi itu, yang bisa menyusui dan bisa mendidik. Ya. Fadhabat ukhtuhu, maka saudarinya Nabi Musa itu pergi. Maksudnya pulang mungkin ya, pulang. Thumma 'adat bi ummihi, lalu kembali lagi dengan membawa umminya, yaitu ibu dari anak tersebut. Faradhi'a minha, ternyata ya karena memang ibunya ya, faradhi'a, maka anak ini langsung menyusu dari wanita tersebut. Wa farihat bihi, maka ibunya Nabi Musa itu senang sekali. Farahan syadida, dengan rasa senang yang sangat-sangat besar. Nah, ketemu lagi dengan anaknya, bisa menyusui, bisa merawat dan sebagainya. Lah, ini adalah ya isi dari teks bacaan tentang Musa wa Fir'aun, ya, luar biasa panjangnya, tapi insya Allah sangat memberikan manfaat ya dari sisi bahasa dan juga yang lain. Nah, kita kasih kesempatan kepada para pemirsa dan para pendengar ya untuk interaktif. Silakan yang pengen latihan membaca, tapi dibagi 2 saja ya, karena kan panjang ya. Nah, silakan. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Abdillah. Solo, Ustaz. Iya. Abdillah Solo. Nah, kaifa haluki, Ibu? Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah sehat Ibu ya. Nah, sudah siap ya Ibu ya untuk baca ya? Ya, Ustaz. Sampai paragraf berapa ini Bu ya? Ini 10, berarti sampai paragraf keempat Ibu ya, keempat sampai madza sayahdutsu. Tafadhali, silakan Ibu. Al-wahdatu saminatu adarsu tasya asyara. Musa wa Fir'aun. Karena Fir'aun Musa marikan zaliman. Dalam yakun minas parawinati Fir'aunu asadu wildotan wala aksa korban. Wakana yuwadzibu bani Israila wa ja'ala minhum man ya'malu fi Yangi Fakot Qalalahu Najimuna Inna tifla min bani Israila saufa yuladu fi hadhil ayami la yaqdi alaika la yukhrijuka min ardika la yubaddilu dinaka khawfa Fir'aunu min bani Israila ya amara junudahu ayat bahu kulla zakarin yuladu ba'an yatruku kulla unsa tapi dari waktu urida Musa alaihissalam bakana tiflan hasanan surati pakofat umuhu ayyaktulahu Fir'aunu fa'auhawahu ilaiha antasna tundukon minal khosati lata doa tiflaha fihi umma
wadoahu fin nahri. Radoat ummu Musa tiflaha fi sunduqi. Radoat sunduqa fin nahri kama auhallahu ilaiha. Faqalat li ukhtihi undiri ilaihi min ba'idin ila an jaraki ahadun. Famasat ukhtuhu ala syafi'in nahri. Wahia yang diri ila sunduqi ta'rifa madza saya titilahi. Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ada pertanyaan Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, silakan para pemirsa dan para pendengar ya bisa mencoba untuk latihan membaca ya dari nas berjudul Musa wa Fir'aun. Jadi mulai paragraf yang kelima ya. Telepon masuk, Ustaz. Nah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani, iya, Masya Allah. Kaifa haluki? Alhamdulillah nabi khairin. Alhamdulillah sehat Ibu ya. Nah, silakan Ibu ya membaca paragraf yang kelima. Saros sunduku fin nahri. Nah, tafadhali. Bismillah. Saros sunduku fin nahri hatta qaruba min qasri Fir'aun. Wa kanat dawaril qasri yaktasilna fin nahri. Bawajat sunduqa fa'akhadnahu wa adkhalnahu ilam ra'ati Fir'aun. Futihas sunduku fawujida fihi tiflun jamilun falamma nazarat ilaihim ra'atu Fir'aunu akhabbathu ghadaba Fir'aunu wa qala lirijalihi uqtuluhu walakin nam ra'atu qalat lahu utrukhu liyakuna qurrata ainin li walaka asa an yang pa'ana au natakhidahu waladan. Faqala Fir'aunu huwa laki fa arsalat ila man kaulaha minal murdiati fakana kullama akhodathu imra'atu li turdiatu lam yakbal an yardo'a minha fa arsalat ila suki alladhi yastami'u fihi nasu la'alaha tajidulahu murdian. Alimat ukhtuhu bima katasa fadahabat ila suki wa qalat hal udullukum alam ro'atin toyibatin turdi'ahu wa turabbihi lakum fatolabu ilaiha an tuhdiroha fadahabat ukhtuhu tuma'adat bi ummihi farodi'a minha wa farihat bihi farohan sadidan. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Ani. Ada pertanyaan Ibu? Mungkin ada yang belum dipahami gitu. Tadi Ustaz, balaka asa an yanfa'ana au tatakhidahu waladan.
Nah, liyakuna qurrata 'ainin li walak, ya, biarkan dia liyakuna, agar dia menjadi apa? Penyejuk mata untukku dan untukmu. Asa, ya, mudah-mudahan gitu ya. Asa, semoga ayan fa'ana, anak tersebut ya memberikan manfaat kepada kita. Jadi moga-moga anak ini nanti ngasih manfaat kepada kita. Jangan dibunuh gitu ya, jangan dibunuh. Ya, boleh jadi atau mudah-mudahan atau moga saja dia akan ngasih manfaat kepada kita. Ya. Au nattakhidahu walada. Atau kita jadikan dia sebagai anak. Ya, jangan dibunuh. Kita jadikan saja dia itu anak kita. Kalau ini Ustaz, futiha dan wujida ini fi'il majhul ya Ustaz? Iya, fi'il mabni lil majhul. Ya. Futiha kalau dalam bahasa kita itu yaitu pasif ya. Telah dibuka. Wujida telah ditemukan. Itu. Nah. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah, karena kita lihat waktunya kok sudah jam 5:04 ya. Tidak terasa sudah 1 jam. Kurang lebih 1 jam kita belajar maharatul qiraah ya, keterampilan membaca. Dan karena waktunya sudah hampir habis, maka ya kalau dilanjutkan kan nggak mungkin ya. Kita cukupkan ya pembelajaran kita pada sore hari ini. Insya Allah latihan-latihannya, tadribatnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, maka siap-siap, kan tadi kan sudah tahu ya, sudah paham, sudah mengerti mufradat barunya dan juga nas teks bacaannya, kan sudah paham lah. Nanti tadribatnya insya Allah juga nggak akan sulit untuk menjawabnya karena ada gambaran ya, ada gambaran, sehingga mungkin 1-2 itu aja yang mungkin agak kurang paham, nanti bisa kita bahas bersama-sama. Nah, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore kali ini ya. Saya pribadi sangat bersyukur dan senang sekali ya karena sore ini bisa berjumpa, bertatap muka dengan para pemirsa dan juga para pendengar sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan nikmat sehat kepada kita semua, agar kita bisa maksimal dalam beribadah ya, agar kita bisa maksimal dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Apabila ada ucapan yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.